Quran bilang wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Gak usah sok-sokan bicara yang kita nggak tahu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Ustadz, Bolo, Konco, video ini khusus buat kita atau teman-teman kita yang sering banget jadi bang jago, so tahu. Filosofi Jawa ini namanya disebut atau diungkapkan dalam sebuah kalimat ojo keminter munda keblinger, jangan so pinter nanti keblinger. Jadi yang masih berkarir sebagai bang jago, sobat mantep, kurang-kurangin. Soalnya gini, nanti makin omongan kita ngagul, makin omongan kita ngada-ngada, dan orang ngasih applause, ngasih apresiasi, yang padahal apresiasinya itu bukan apresiasi dalam makna serius ya, cuman ngomporin doang dan ngerasa kalau itu bener dukung kita, waduh makin aneh-aneh nanti. Jadi jangan kuminter, jangan sobat mantap, jangan so pinter. Kenapa? Karena sebetulnya segala sesuatu yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawabannya. Juga jangan so tahu, perkara segala macam diomongin, bukan bidangnya ikut ngomong. Quran bilang wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Gak usah sok-sokan bicara yang kita nggak tahu ilmunya, atau koar-koar yang kita nggak tahu ilmunya. Karena apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya itu ada tanggung jawabnya. Tapi sebetulnya problema ini memang bukan problema baru. Ini persoalan klasik, di mana Imam Ghazali sendiri membagi tipologi manusia itu ada 4. Jenis-jenis manusia itu ada 4. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan paham kalau dirinya tahu. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan gak paham kalau dirinya itu tahu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, ini masih tahu diri nih, yang ketiga ini. Dia orang yang nggak tahu, nggak ada ilmunya, dan dia sadar kalau dia nggak tahu. Jadi dia menjaga omongan, dia nggak so tahu. Yang repot yang nomor 4. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu dan nggak paham kalau dia nggak tahu. Ujung-ujungnya nanti ngomong ngalor ngidul, sesuka hati dia gitu kan, senang-senangnya dia. Nah, ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena ini akan mengurangi kredibilitas dia. Jadi pesan Nabi, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, itu pesan yang sangat mulia. Maksudnya minimal kalau misalkan nggak bisa berbicara yang bermanfaat atau berbicara yang baik, mending diem aja daripada ngomong yang aneh-aneh. Ojo kominter mundak keblinger, ya. Juga maksudnya apa? Jangan kita sosokan orang baru kenal kita ajarin apa baik. Diliatin dulu, dipahami dulu nih orang sebenarnya siapa, baru kita menunjukkan sesuatu yang kita bisa. Jangan so pinter, nanti akan keblinger. Yang kedua, sebetulnya kata-kata ini ingin memberikan kita betapa pentingnya ruang kita menjadi segelas kosong yang siap diisi air. Kalau kita bermental seperti ini, siapapun yang memberikan masukan kepada kita, siapapun yang memberikan omongan kepada kita, kita akan menganggapnya sebagai nada kasih sayang buat kita. Wong kita diingetin, wong kita dinasihatin supaya diri kita lebih baik, masa kita mau marah, masa kita mau ngambek, gitu ya. Masa kita nggak terima atau malah diadu nasib, atau malah diadu argumen gitu kan. Selanjutnya, nasihat ini atau di dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada disebut ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sehingga harapannya ketika kita salah, ketika kita melenceng, ketika kita perlu sebuah pembenaran atau perlu sebuah kebenaran, kita akan siap menampung itu di dalam telinga maupun hati kita. Karena kita sudah mengosongkan hati, mengosongkan jiwa untuk siap dikritisi agar lebih baik lagi. Maka jangan ambil sebuah keputusan yang merugikan. Sebetulnya kita nggak jadi lemah kok, kita nggak jadi jelek kok ketika kita mengakui kesalahan, ketika kita mau belajar terus. Karena prinsipnya orang yang makin tinggi ilmunya, dia akan semakin tambah bijaksananya. Itu juga kenapa di Jawa biasanya kalau orang-orang sepuh, kakek nenek dipanggilnya simbah. Simbah itu maksudnya sing ilmunya nambah. Nah, sehingga
akan mengurangi tuh porsi-porsi komentarnya, dikurangi. Dia akan lebih banyak kebijaksanaan, dia akan lebih banyak menilai dari posisi orang lain. Kalau hari ini misalkan kita yang masih darahnya darah muda, ya mungkin pokoknya prinsipnya tabrak-tabrak masuk. Ngomong dulu, tindakan dulu, so tahu dulu gitu. Perlu digarisbawahi, ya. Omongin yang penting, jangan yang penting ngomong. Nanti akan menjadi problem sendiri. Apalagi tadi ayatnya sudah tahu, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pertama, setelah kita mempelajari dari nasihat ini adalah bagaimana kita berusaha menjaga diri kita dari sok tahu. Dan yang kedua tadi, kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya dari kalimat ini kita bisa menjadi pribadi seperti segelas air, segelas kosong gitu yang siap diisi air. Dan yang ketiga, tentu saja ini tidak lepas daripada aspek ilmu. Kenapa? Orang yang makin tinggi ilmunya akan tambah kebijakannya, kebijaksanaannya, dan dia akan menjadi juga pribadi yang penuh dengan pertimbangan, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menjustifikasi orang lain. Maka dari itu ketika Imam Syafi'i menyampaikan al ilmu nurun, ketika disampaikan Imam Syafi'i ilmu itu cahaya, maka kebalikannya kalau orang nggak punya ilmu, ya zulamun, dia dalam kegelapan. Apalagi udah mah nggak belajar, nggak bersyukur, nggak ngikutin perkembangan berita, yang ngomong terus. Apalagi alasan-alasan klasik gitu ya, misalkan kalau di akhir-akhir semester gitu kuliahnya, bilangnya kita nggak lulus tepat waktu, tapi kita lulus di waktu yang tepat. Ya ini alasan, ini keblinger itu. Ya harusnya mikirnya adalah kuliah itu amanah, amanah itu harus dituntaskan. Maka kalau harus dituntaskan berarti harus serius. Harus serius ya, kalau bisa selesainya tepat waktu, seperti itu. Itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh pendudukan yang jelas dalam berpikir matang, mencerna kata-kata seperti ini. Ya jangan sampai salah penafsiran, karena nanti akan berdampak pada salahnya pengambilan sebuah keputusan. Maka sahabat Mas Ustadz semuanya, jangan lupa untuk terus menimbang-nimbang ucapan apa yang akan keluar dari lisan kita. Kurang-kurangin kalau misalkan kita memang jago dalam hal tertentu, tidak usah merendahkan orang lain atau menunjukkan kemampuan kita. Ingat pesan manis dari Profesor Quraish Shihab, jangan bicarakan yang engkau tidak ketahui, dan jangan semua yang engkau ketahui engkau bicarakan. Jadi biarkan semuanya mengambil porsinya masing-masing, tanpa harus kita memberitahu dunia siapa, tanpa harus kita memberitahu kepada dunia siapa kita. Kalau kita terus mengupgrade diri, maka dunia sendiri yang akan mengajak orang-orang kenal siapa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.